Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, salam semangat belajar. Masih di sini dengan Pak Kholik atau Bapak Ahmad Kholik, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Pak Kholik akan menyampaikan yaitu materi masih dengan teks deskripsi dengan submateri yaitu unsur kebahasaan teks deskripsi. Sebelum belajar, saya persilakan kamu untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, anak sekalian, dalam teks deskripsi itu ada beberapa unsur kebahasaan. Nah, yang pertama adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan atau menyatakan objek tersebut. Nah, kalimat penjelas di sana muncul, yaitu kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Nah, contohnya misalkan kalimat utamanya di sini yaitu ibuku orang yang sangat baik. Nah, di sana ada penjelasan pasti. Dia kembali kepada ibuku berusaha menolong semua orang. Jadi cirinya seperti itu. Dia ramah dan berkatanya lembut kepada siapa saja. Nah, ini anak-anak sekalian. Penggunaan untuk kalimat perincian ya. Selanjutnya yaitu munculnya kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, teks deskripsi berisi kalimat yang membuat seolah-olah objek tersebut itu bisa dilihat, didengar, dan dirasakan oleh pembaca bahkan ya. Nah, ini berarti membutuhkan olahan kata anak sekalian. Nah, ini contoh yaitu seolah-olah kita melihat. Contohnya pantai panjang dengan pasir putih. Nah, contoh lagi seolah-olah kita mendengar. Itu debur ombak pantai terdengar berirama. Terdengar di sana seakan ya. Yang terakhir yaitu udara sangat terasa segar. Jadi seakan-akan kita bisa merasakan suasana di sana itu. Nah, ini anak ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan pilihan sinonim kata dengan emosi kuat. Maksudnya adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Nah, contohnya misalkan kita ambil kata indah, nah, diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat. Contohnya elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan, dan lain sebagainya. Di contoh misalkan gunung itu sangat menakjubkan. Nah, kalau indah saja kan biasa, tapi kalau menakjubkan, mengagumkan, nah itu berarti lebih memiliki kesan emosi kuat anak-anak semuanya. Selanjutnya yang keempat adalah kalimat bermajas. Nah, apa sih itu kalimat bermajas? Yaitu kalimat kiasan, bukan sebenarnya anak-anak, yang berfungsi meningkatkan kesan dan memengaruhi pembaca atau pendengar. Nah, contohnya ini di sini. Yaitu seperti apa? Angin lembut terasa mengelus kulit. Nah, ini contoh majas personifikasi. Artinya menganggap benda-benda mati itu bisa bergerak atau berbuat seperti manusia ataupun benda hidup ya, makhluk hidup ya. Di sini angin kan benda mati, nah mengelus ini kan pekerja benda hidup, ini tidak mungkin, namanya majas boleh-boleh saja. Selanjutnya bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai, juga sama. Dan terakhir contoh pohon itu tumbuh setinggi gunung. Nah, masa pohon setinggi gunung kan tidak mungkin, nah, namanya hiperbola, dilebih-lebihkan. Nah, ini bahasa-bahasa majas harus kalian kenali anak-anak semuanya. Selanjutnya yaitu penggunaan kata dasar dengan huruf depan atau fonem ya, disebut dengan fonem, yaitu kita ambil di sini kuncinya adalah K, P, T, S. Jadi setiap huruf yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S. Nah, di sini kita akan mengenal tentang luluh dan tidak luluh. Luluh itu maksudnya hilang, tidak luluh itu tidak hilang. Yang pertama adalah yang luluh dulu anak sekalian, yaitu fonem KPTS luluh jika setelah awalan me diikuti oleh kata dasar berlawan KPTS. Jadi ini contohnya di sini kata dasarnya adalah pesona, huruf depannya P. Nah, termasuk di sini anak-anak semuanya ya, diberikan awalan me plus pesona jadi memesona yang betul. Tidak boleh mempesona karena luluh. Nah, di sini ada kunci KPTS ini. Kemudian kukus
Nah, diawali dengan me, awalan me, maka mengukus, tidak boleh mengkukus. Nah, ini untuk KPTS yang luluh. Kemudian yang kedua adalah KPTS yang tidak luluh. Apa syaratnya anak-anak semuanya? Jika setelah awalan me diikuti kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Konsonan itu selain huruf vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Berarti selain itu. Nah, kok disebut huruf atau huruf konsonan. Contohnya di sini klasifikasi. Di sini ada K dan L. K dan L merupakan dua huruf sama-sama konsonan. Diawali dengan diberikan awalan me, maka di sini menjadi mengklasifikasikan. Di sana K tetap ada atau tidak luluh. Ini ya, syarat yang kedua. Yang pertama. Yang kedua adalah setelah awalan me diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf KPTS. Contohnya di sini taruh. Nah, kalau hanya diberikan awalan me, menaruh. Karena di sana ada imbuhan per. Maka awalan me kemudian ada imbuhan per menjadikan mempertaruh diakhiri dengan kan. Jadi mempertaruhkan. Ini. Jadi di sini maksudnya kata perimbuhan dengan per ini ya. Sudah paham ya? Selanjutnya yang keenam kita akan mengenal yaitu kata depan dan awalan di, ke, dari, dan pada. Nah, kata depan biasanya berhubungan dengan kata keterangan tempat, posisi, letak, arah, urutan, atau waktu. Nah, di sini contoh misalkan penulisan di sebagai kata depan harus dipisah, anak-anak. Jadi di sini kuncinya harus diperhatikan, dipisah. Ya, contoh di sini di Karimun Jawa. Karimun Jawa adalah kata keterangan tempat. Nah, di sini ya. Kemudian ada awalan di, kata depan di, kata depan di, maka penulisnya di, kemudian Karimun Jawa. D-nya dipisah dengan kata sesudahnya. Contoh lagi di sela-sela. Berarti di sini ada di dipisah dengan sela-sela. Sela-sela karena menunjukkan posisi. Ya, ini kemudian ada lagi misalkan di luar, di meja dan sebagainya ya. Selanjutnya yaitu penulisan di sebagai awalan, maka itu dirangkai anak semuanya ya, dirangkai karena berhubungan dengan apa awalan itu? Berhubungan dengan kata kerja dan kata sifat. Contohnya di sana anak dapatkan lihat yaitu di sini adalah kata dicat. Nah, dicat ini berarti kata kerja kalau digabung dengan dicat. Ya. Nah, di sini ada di kemudian cat. Karena di sini mengandung arti kata kerja, maka D-nya harus digabung atau dirangkai. Kemudian dibawa. Ya, juga sama harus digabung, dipakai, dipukul, ya, dilempar dan sebagainya. Di sini ya, anak. Jadi maknanya kata kerja atau kata sifat. Nah, kalau kata sifat contohnya misalkan putih, jadi diputihkan. Jadi katanya harus disambung di dengan kata sesudahnya. Yang terakhir anak-anak yaitu menggunakan kata khusus di sini. Nah, sebelum kata khusus ada kata umum anak-anak. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Ya, kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kata khusus, ya, sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Nah, di sini kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim, tetapi dengan makna yang lebih khusus. Nah, contohnya yaitu kata indah. Di sana kata khususnya bisa elok, molek, cantik, menawan, dan lain sebagainya. Melihat juga begitu. Kata khususnya bisa menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memerhatikan. Ada lagi, contoh lagi yaitu hewan peliharaan. Kan banyak, masih umum. Hewan peliharaan apa? Kata khususnya bisa kucing, anjing, kelinci, marmut, hamster, dan ikan. Nah, yang dipakai nanti di teks deskripsi tadi munculnya kata khusus ini, lebih khusus di sini ya. Nah, sekalian.
Nah, ini sedikit penjelasan dari Pak Kolik. Semoga kalian paham. Jika ada yang kurang jelas, bisa melakukan komunikasi lewat WA group yang Pak Kolik sampaikan. Di bawah video ini, Pak Kolik sertakan tugas untuk meningkatkan kompetensi kalian. Kerjakan dengan baik, semangat, ikhlas. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.